Dulu ya. Dah ya. Oke, bismillah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, minta dia-Fatihah dulu untuk mengarang kitab Nadom ini, Nadom Aqidatul Awam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan dibacaannya surat Al-Fatihah tersebut, ilmu yang kita pahami dari beliau, dari kitab yang ditulis oleh beliau, kita semua dapat paham secara bersama-sama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai kitab Aqidatul Awam. Jadi kitab Aqidatul Awam ini kitab yang biasa dikaji oleh para kalangan santri, terutama bagi teman-teman yang mungkin udah pernah di pesantren ataupun di sekolah madrasah waktu kecil ya. Itu kan biasa mengkaji kitab ini. Jadi sudah tidak asing lagi ketika teman-teman di bangku perkuliahan ini mengenal kitab Nadom Aqidatul Awam. Yang akan saya jelaskan di pembelajaran ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai kitab-kitab. Jadi Nadom kitab Aqidatul Awam ini berisi banyak hal mengenai akidah Islam. Ada yang namanya sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah, sifat jaiz Rasul, sifat mustahil Rasul, dan kitab-kitab atau juga dari istilahnya mengenal tentang Nabi Muhammad gitu, dari bapaknya, ibunya sampai saudara-saudaranya itu dijelaskan dalam kitab ini. Jadi yang akan saya coba jelaskan pada teman-teman itu mengenai kitab-kitab di kitab Nadom Aqidatul Awam ini. Kitab-kitab itu dijelaskan pada bait Nadom ke-24. Saya coba bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratun musabil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala Wa suhuful khalili wal kalimi Fiya kalamul hakamil alimi Wa kullu ma ata bihir rasulu Fahaquhu taslimu wal qabulu. Mungkin bisa ditirukan ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atu min kutubin tafsiluha Tauratun musabil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala Wa suhuful khalili wal kalimi Fiha kalamul hakamil alimi Wa kullu ma ata bihir rasula Fahaqqu taslimu wal qabulu. Oke, jadi dari bait Nadom yang sama-sama kita telah baca ini, itu menjelaskan tentang kitab-kitab Allah. Apa sih itu kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah adalah sesuatu hal yang diturunkan dari Allah kepada nabi-nabinya. Di situ kita itu udah pernah tahu sebenarnya kitab-kitab Allah, yaitu kita waktu kecil itu kan mengenal istilah rukun iman. Di kitab-kitab Allah ini rukun iman berapa? 2. Yakin 2? Berapa? Yang pertama tuh syahadat, 2 sholat. Itu rukun Islam. Islam. Jadi
Rukun iman kepada kitab-kitab Allah ini lebih tepatnya rukun iman ketiga. Yang pertama ada iman kepada Allah, yang kedua ada iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan kemudian yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Jadi kitab-kitab ini merupakan rukun iman ketiga. Di dalamnya ada beberapa kitab, yaitu ada yang pertama ada kitab Zabur. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud, lebih tepatnya pada waktu abad ke-10 Masehi. Kitab Zabur ini diturunkan untuk Bani Israel dengan menggunakan bahasa Kipti. Isi dari kitab Zabur ini tentunya sebagai pedoman yang digunakan Nabi Daud dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan istilahnya ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada umatnya, yakni Bani Israel. Kemudian kitab yang kedua ada yang namanya kitab Taurat. Kitab Taurat ini kitab yang diberikan kepada Nabi Musa dari Allah tentunya, yang diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Untuk siapa kitab Taurat ini? Untuk Bani Israel dengan menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian kitab yang selanjutnya kitab Injil, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa menggunakan bahasa Suryani, yang lebih tepatnya diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kemudian kitab umat Islam sendiri, yaitu kitab yang sering kita baca sehari-hari, kitab yang sering kita amalkan isinya, kitab yang sering kita dengarkan apabila orang lain itu membacanya, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi di Gua Hira, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab gitu. Jadi ada 4 kitab yang harus kita ketahui. Tadi ada apa aja? Kitab Zabur. Ya, Zabur. Pada Nabi siapa? Musa. Zabur. Oh, Zabur. Zabur Nabi Daud. Daud. Terus kemudian ada Taurat, Nabi siapa? Nabi Isa. Musa. Taurat Nabi Musa. Kemudian ada kitab Injil kepada Nabi Zabur. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Isa. Lalu yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Amin. untuk teman-teman maupun untuk saya pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin sulit dipahami. Itu semata-mata karena kekurangan saya pribadi, dan ketika ada kelebihan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup pembelajaran di kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.